Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi tentang dasar-dasar pemrograman MATLAB dulu ya. Jadi sebelum kita nanti ke pemrograman visual dengan MATLAB, kita membiasakan diri dulu dengan pemrograman MATLAB. Oke, jadi pemrograman menggunakan MATLAB ini dia berbasis pada pemrograman interaktif maupun dengan menggunakan script ataupun dengan menggunakan visual. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur dari MATLAB. Oke, untuk materinya ada di tutorial points ini. Saya mengambil dari sini. Oke, jadi MATLAB itu adalah pemrograman yang bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. Jadi MathWorks itu adalah produsen atau pabrikan yang mengembangkan tentang software MATLAB. Kemudian basis dari pemrograman MATLAB adalah menggunakan matrix. Jadi dasarnya adalah matrix. Kemudian MATLAB ini sebenarnya kalau secara sederhana dia itu adalah seperti matematika lab. Jadi dia memang fungsinya untuk menyelesaikan banyak persamaan-persamaan matematika yang berhubungan dengan matematika. Jadi kayak diferensial, integral itu bisa diselesaikan dengan menggunakan MATLAB. Jadi dasarnya adalah dia sebenarnya semacam kalkulator matematika. Jadi kalau ada fungsi kuadrat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan MATLAB. Oke, Kak. Kemudian bahasa yang digunakan oleh MATLAB adalah ada bahasa C, C++, dan Java. Jadi hampir mirip dengan bahasa ini. Jadi dikembangkan dari 3 bahasa ini untuk bahasa pemrograman dari MATLAB. Kemudian ada banyak sekali fitur-fitur atau kemampuan dari MATLAB, diantaranya untuk plotting 2 dimensi, 3 dimensi, aljabar linier, kemudian fungsi nonlinier, statistik, data analisis, kalkulus, persamaan diferensial, kemudian numerical calculation itu adalah metode numeris, integral, transformasi, kemudian curve fitting atau mencari kurva dari suatu data, dan banyak yang lainnya. Ada signal processing, kemudian ada image processing, kemudian di bidang kontrol atau kendali juga ada, bahkan di bidang telekomunikasi, antena, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur dari MATLAB. Nah, biasanya memang MATLAB itu dia berukuran sangat besar sekali. MATLAB 2021 itu berukuran sampai 17 giga untuk masternya. Kemudian ketika diinstal itu sampai 30 giga. Karena memang semakin banyak fitur dari MATLAB, semakin banyak fungsi dari MATLAB. Jadi ada banyak sekali library yang tinggal kita bisa pergunakan. Kemudian itu sedikit materi pengantar tentang MATLAB. Silahkan MATLAB-nya bisa diinstal. Misal ada yang kesulitan untuk mendapatkan file master MATLAB, nanti bisa kontak saya untuk saya uploadkan ke Google Drive. Di sini saya ada MATLAB 2010, 13, kemudian MATLAB 15, 18, dan 2021. Sebenarnya MATLAB tahun berapapun monggo silahkan dipergunakan. Yang membedakan adalah makin baru MATLAB, maka selain ukurannya semakin besar juga dia itu semakin berat. Jadi sesuaikan dengan komputer atau laptop teman-teman sekalian. Rekomendasi saya adalah menggunakan MATLAB 2010 ataupun 2013. 11 boleh, 2012 boleh. Monggo teman-teman sekalian dapatnya versi tahun berapa. Oke, kita langsung ke sintak aja. Silakan dibuka MATLAB-nya. Nah, di MATLAB ini kita bisa melakukan pemrograman secara interaktif. Maksudnya interaktif tuh gini. Jadi kita bisa tuliskan langsung di sini. Oke, 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, ini MATLAB yang saya pergunakan MATLAB 2018. Kemudian ini tidak saya install di local disk yang sama dengan sistem, beda hard disk jadinya agak lemot untuk menjalankannya, tapi nggak masalah. Jadi ini adalah pemrograman interaktif, jadi kita bisa langsung ketikkan program yang ingin kita
eee, ingin kita jalankan, seperti itu. Nah, di MATLAB itu dia tidak ada, tidak ada tipe data. Jadi kalau di bahasa C++ ada integer, ada float, kemudian dan sebagainya. Kalau di MATLAB itu dia tidak perlu suatu variabel itu didefinisikan tipe datanya. Jadi misal kita punya variabel P sama dengan 10 seperti ini. Nah, ketika, kita ketikkan variabel P sama dengan 10, maka di bawahnya akan muncul perintah P sama dengan 10. Nah, kita bisa hilangkan, bagian yang ini itu dengan menggunakan, misal saya masukkan variabel yang baru ya, 5, L sama dengan 5 seperti ini. Nah, misal saya punya 2 variabel P dan L, yang P 10, yang L adalah 5. Nah, untuk meng apa itu namanya, menghindari, jadi untuk menghilangkan perintah ini, itu dikasih titik koma di belakangnya. Jadi kalau dikasih titik koma, perintah yang ini tidak akan muncul, seperti itu. Misal saya punya variabel P sama L, kemudian, eee, luas sama dengan P dikali dengan L, seperti ini, maka langsung keluar, itu untuk luas. Misal keliling, keliling sama dengan 2 kali P ditambah dengan 2 kali L, seperti ini. Kalau kita kasih titik koma di belakang, maka, tidak akan muncul, nilainya berapa kelilingnya. Kita bisa panggil, kelilingnya adalah 30. Jadi kalau kita punya variabel dan kita berikan suatu nilai, maka dia akan tersimpan di dalam workspace-nya ini, di sebelah kanan. Di sini ada variabel keliling, luas, kemudian L dan P di sini. Nah, untuk menjadikan tampilannya menjadi 3 kolom seperti ini, teman-teman bisa klik yang layout, kemudian trikolom. Nanti dia akan, buat 3 kolom seperti ini. Oke, kalau default-nya dia seperti ini. Kemudian untuk membuat, tampilannya menjadi 3 kolom, pilih yang trikolom seperti ini. Kalau saya memang terbiasa dengan 3 kolom seperti ini, dalam menggunakan MATLAB. Oke, ini adalah pemrograman berbasis interaktif. Kemudian kita bisa hapus semua, perintah ini dengan menggunakan perintah clc. Oke, jadi bisa dihapus. Nah, bagian ini adalah command window, kemudian ini adalah folder yang sedang kita, panggil di sini. Kemudian ini adalah workspace tempat kita menyimpan semua variabel dan nilainya. Nah, untuk menghapus workspace ini kita bisa ketikkan perintah clear. Oke, kemudian ini clc seperti ini. Clear untuk menghapus semua variabel di workspace, clc untuk menghapus perintah di command window. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya mfile. Kita bisa panggil mfile, dengan perintah edit. Oke, jadi ini mfile itu berfungsi untuk, semacam membuat file program. Nah, tadi kita membuat, perintah secara interaktif. Nah, seperti ini. Jadi misal kalau di bahasa C++ kita pakai kode blok kan kita harus buat file dulu. Nah, di MATLAB juga bisa seperti itu. Misal P sama dengan 10, saya kasih titik koma, biar nanti tulisannya, biar variabel P-nya tidak perlu di-print atau ditampilkan di, command window. Kemudian L sama dengan 5 seperti ini. Panjang, sebentar. Luas sama dengan P dikali dengan L. Kemudian keliling sama dengan 2 dikali dengan P, ditambah 2 dikali dengan L seperti ini. Lalu kita bisa save. Kita berikan nama, penghitung luas dan keliling. Jangan lupa dalam penamaan file, suatu program tidak boleh ada spasi, jadi harus pakai paling nggak underscores untuk, memisahkan, seperti itu. Oke, kita save, kemudian kita bisa jalankan dengan perintah run ini. Oke, ketika sudah dijalankan, maka akan muncul, variabel keliling dan luas. Nah, untuk memunculkannya itu bisa seperti ini. Kita save, kemudian kita jalankan, maka akan langsung keluar. Luas adalah 50, keliling adalah 30. Nah, ini dinamakan dengan, pemrograman yang berbasis script. Jadi kita simpan dulu dalam mfile. Nah, filenya berekstensi .m ya, ini maksudnya adalah file
M-file. Nah, nanti dalam pemrograman visual kita akan banyak berhubungan dengan yang namanya M-file, karena nanti pemrograman visual yang menggunakan guide atau GUI itu nanti akan menggunakan M-file untuk menyimpan semua perintahnya. Oke, seperti itu. Itu untuk M-file. Oke, kemudian kita lihat materi yang selanjutnya. Oke, ini sudah ya. Nah, ini ada berbagai macam variabel ya. Ada variabel pi juga di sini. Oke, 3,14. Kemudian, nah, titik koma berfungsi untuk menghilangkan. Nah, ini eh, ada pangkat juga. Oke, kita lihat pangkat seperti ini. Pangkat menggunakan ini ya, tanda seperti ini ya. Misal pangkat 10. Oke, 1024. Kemudian ada berbagai macam variabel. Ens itu adalah hasil operasi sebelumnya yang terakhir. Ada epsilon, ada i, ada j. Ini untuk yang bilangan kompleks, bagian imajiner. INF itu infinity, NaN itu adalah tidak terdefinisikan. Ada pi. Oke, itu tentang sintak dari MATLAB. Kemudian ada variabel, tadi sudah. Ini ada perintah sqrt juga ya. Misal kita ketikkan X sama dengan sqrt. Sqrt itu akar. 16 seperti ini, maka adalah 4. Itu untuk perintah sqrt. Kemudian, nah ini juga ada bilangan desimal ya. Nah, untuk bilangan desimal itu menggunakan titik ya. Misal 3,14. Nah, seperti ini. Kita CLC dulu. Oke, jadi untuk menuliskan desimal pakainya titik. Misal 10 dikali 0,5 seperti ini. Jadi pakainya titik untuk bilangan desimal. Kemudian, oh ya, untuk membuat matriks. Oke, kita coba buat matriks. Di sini matriks M sama dengan, misal isinya adalah 1, 2, 3. Kemudian untuk pindah baris kita pakai titik koma 4, 5, 6. Jadi misal bikin matriks 3 kali 3. Nah, untuk yang baris pertama, untuk pindah ke baris pertama kolom 2, maka dikasih spasi. Kemudian untuk pindah ke baris yang kedua, pakai titik koma. 7, 8, 9, seperti ini. Oke, jadi ini untuk membuat matriks 3 kali 3. Kemudian, nah untuk melihat perintah sebelumnya bisa dipencet arrow atas. Nah, nanti bisa kelihatan perintah-perintah yang sudah pernah kita ketikkan sebelumnya. Oke, misal bikin matriks 2 kali 2. Maka 1, 2, maaf saya matikan dulu speakernya. Oke, 3, 4 seperti ini. Oke, matriks 3 kali 3, 2 kali 2 seperti itu. Itu untuk pembuatan matriks. Kemudian materi selanjutnya M-file sudah, tipe data tidak ada. Lalu kita lihat operator. Sepertinya, oh kurang dari lebih dari. Oke, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau array, ya kita coba satu perintah ini. Ada perintah once. Perintah once itu fungsinya untuk membuat matriks dengan isi 1 semua. Kalau zeros itu perintah untuk membuat matriks dengan nilai 0 semua. Kalau I itu untuk membuat matriks identitas. Kemudian ada perintah random. Kemudian magic. Apa ini? Coba kita baca. Ya, jadi dia suatu perintah yang berfungsi untuk jadi kalau dijumlahkan itu nilainya sama. Oke, jadi kalau ini dijumlahkan baris, kolom, ataupun diagonalnya itu nilainya akan sama. Itu dinamakan dengan matriks magic. Itu perintah magic. Fungsi dari perintah magic. Kemudian ini matriks sudah. Kemudian apa lagi? Nah, ada yang namanya, jadi M-file di MATLAB itu terbagi 2.
yaitu yang tadi adalah script tadi, M-file yang jenis script. Jadi, kita simpan dulu programnya sebentar. Lalu selain menggunakan ini, kita bisa pakai yang namanya fungsi. Bentar, saya kopikan dulu. Jadi kita bisa buat perintah. Seperti ini, misal luas sama dengan, berarti ini jangan pakai luas ya, ini L gini aja sama dengan luas. Di sini ada P, ada koma L seperti ini. Jadi kita bisa bikin suatu perintah, misal luas persegi seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih L sama dengan P dikali dengan L seperti ini. Nah, kita mau buat perintah, suatu perintah dengan nama luas persegi. Bedanya dengan M-file biasa, dia tidak ada functionnya ini. Oke, kita coba ya. Cara memanggilnya, tadi kan kita sudah buat program dengan nama luas persegi. Kita masukkan panjang dan lebarnya. Oke, kita kasih titik koma di sini. Nah, ini kalau yang jenis M-file yang fungsi, itu kita tidak, maaf, jadi kita tidak perlu mengisi seperti ini ya. Tidak perlu mengisi nilai P-nya berapa, L-nya berapa, tapi nanti kita akan berikan ketika kita panggil perintah dari luas perseginya. Jadi, luas persegi, nah seperti ini, 2 dan 4 seperti ini. Nanti, dia akan memanggil perintah luas persegi atau fungsi luas persegi, kemudian nilai 2 akan masuk di variabel P, lalu variabel 4, angka 4 akan masuk ke variabel L-nya. Kemudian luas sama dengan P dikali dengan L akan dikeluarkan nilainya. Oke, jadi bagian ini adalah output, bagian ini adalah input. Oke, jadi nilainya adalah 8, seperti itu. Maaf, kita lanjutkan. M-file untuk jenis yang fungsi dan M-file biasa sudah. Kita lanjut ke bagian plotting dulu aja. Oke, kemarin kita sempat sudah menyinggung tentang plotting atau untuk menggambar grafik. Nah, salah satu alternatif untuk menggambar grafik itu menggunakan MATLAB. Bisa pakai Excel, tapi kalau saya lebih senang pakai MATLAB karena hasilnya lebih bagus. Oke, kita coba satu buah perintah. Nah, kita bisa kita bisa membuat grafik itu secara interaktif ya. Jadi kita tidak perlu simpan di M-file dulu. Misal kita masukkan, nah ini ada perintah X sama dengan 0.2, 0.01, 210. Ini maksudnya adalah X adalah variabel yang berisi atau berupa array data dari 0 sampai 10 dengan jarak antar data itu adalah 0,01. Nah, dia ada 1001 data di sini. Jadi bikin data array dari 0 sampai 10 dengan nilai beda atau jedanya 0,01 seperti itu. Itu untuk variabel yang X. Kemudian variabel Y adalah sin X. Jadi Y itu adalah data dari semua X sinus X. Itu ada 1001 data juga. Nah, satuan angka dalam MATLAB itu menggunakan radian. Jadi ini adalah 0 sampai 10 radian datanya, bukan derajat. Jadi pakainya radian. Oke, kita udah punya dua data X dan Y. Kemudian kita akan plot. Oke, kita akan plot data X dan Y-nya. Kita lihat hasil grafiknya. Oke, akan terbentuk
grafik sinus. Nah, tapi ini belum ada label di bagian X dan bagian Y-nya ini belum ada labelnya. Maaf, bagian Y dan bagian X-nya. Oke, ini perintah X label itu fungsinya untuk memberikan label nama pada bagian sumbu X. Kemudian yang Y label itu untuk memberi nama pada bagian sumbu Y-nya. Seperti ini. Maka akan muncul tulisan sin X dan X di sini. Kemudian ada perintah juga title. Kalau perintah title itu untuk memberikan nama di sini, grafiknya ini, sin X sama dengan graf. Jadi di atas ini title, ini Y label, di sini X label perintahnya. Jangan lupa pakai petiknya 1 buah ya, petiknya. Kemudian ada juga perintah grid on. Nah, ini fungsinya untuk membuat, sebentar. Nah, fungsinya untuk membuat garis putus-putusnya ini. Kemudian ada perintah axis equal. Maksudnya perintah axis equal itu adalah ukuran sininya sama. Jadi lebih ukuran atas, ukuran sumbu X dan sumbu Y ini ukurannya panjangnya sama. Seperti itu. Jadi persegi lah, jadi persegi. Oke, itu untuk perintah plotting grafik seperti itu. Ini untuk plotting grafik ini ada. Oke, kita coba lihat program selanjutnya sama ada perintah G sama dengan cos X di sini. Oke, kemudian kita bisa berikan perintah hold on di sini supaya grafiknya tetap tidak hilang. Saya kasih hold on biar grafiknya nggak hilang. Biar seperti itu aja. Kemudian kita punya variabel lagi yaitu variabel G sama dengan cos X. Pastikan datanya sama ya, 1001, jadi 1 kali 1001. Ini kita bisa klik 2 kali untuk melihat datanya seperti apa. Jadi dia adalah array dengan ukuran 1001 data. Matriksnya ukuran 1 kali 1000. Jadi datanya ini data array, ukurannya bisa sangat panjang sekali. Kemudian selanjutnya kita bisa plot X, G. Plot X, G, kita sedikit kasih warna. Oke. Kita berikan warna merah di sini. Nah, nanti akan muncul grafik warna merah dan biru. Yang merah adalah cos, yang biru adalah sin. Dan kita bisa berikan legend untuk memberikan nama pada grafiknya. Yang biru tadi sin X, gini, kemudian cos X. Oke. Nah, ini ada legend-nya di sini. Jadi untuk memberikan keterangan. Oke, seperti itu menggambar atau plotting pada MATLAB, grafik MATLAB. Oke, ini ada macam-macam warnanya ya. K, B, R, ini ada. Kemudian ini bisa dipelajari nanti untuk grafik-grafiknya, yaitu beberapa grafik sederhana. Kemudian ada juga grafik tipe bar atau apa ya ini ya? Grafik bar, kemudian ada kontur, kemudian ada dimensional plots, ini yang grafik 3 dimensi, itu juga bisa pakai MATLAB. Tapi sementara yang itu tadi aja, pakai perintah plot yang 2 dimensi dulu. Kira-kira itu dasar-dasar MATLAB yang harus teman-teman pelajari. Silahkan dicoba. Di antaranya tadi ada M-file dan fungsi, ini yang pentingnya. Kemudian ini semua kita bisa simpan di dalam M-file. Oke, kita bisa kopikan ini. Kita copy semua perintah, kita tulis clear dulu ya, clear CLC. Ini perintah untuk membersihkan semua yang ada di workspace dan perintah untuk membersihkan comment window-nya. Misalnya plot grafik
sin cos. Kayak gini, kita bisa simpan, kemudian kita jalankan. Oke, nanti kita bisa panggil, kapan pun, seperti itu. Itu kira-kira silahkan nanti ikuti nggih, tutorial dasar-dasar MATLAB yang pertama. Setelah ini nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun, salah kalimat dalam, penjelasan materi ini. Mohon maaf suaranya agak sedikit, eee, karena sedang batuk, jadi suaranya agak naik turun. Oke, demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.